Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Elvira. Saya dari Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saat ini kita akan bahas tentang tetanus. Apa sih itu tetanus? Tetanus adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh toksin atau racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Toksin ini menyebabkan otot-otot tumbuh menjadi kaku dan berkontraksi dengan sendirinya. Tetanus juga disebut dengan lockjaw karena terjadi kejang pada otot rahang. Tetanus banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Penyebabnya apa? Penyebab tetanus itu adalah bakteri anaerob Clostridium tetani. Clostridium tetani terdapat pada tanah dan kotoran atau feses binatang. Bakteri tetanus bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka yang terkontaminasi tanah atau feses, terutama jika luka tidak dibersihkan dengan baik, dan luka tusuk akibat jarum yang tidak steril, misalnya pada pemakaian obat-obat suntik terlarang atau tato. Terkadang cedera yang dialami cukup kecil sehingga penderita tidak pergi ke dokter. Cedera yang meliputi jaringan kulit yang mati, misalnya ganjaran, luka bakar, luka kena dingin, atau frostbite, lebih cenderung untuk menyebabkan terjadinya tetanus. Ketika tidak terdapat oksigen pada jaringan yang mati, spora tetanus bertambah banyak dan menghasilkan toksin yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan hambatan dalam hantaran saraf sehingga terjadi kekakuan pada otot. Ada kalanya tetanus terjadi ketika rahim mengalami kerusakan akibat melahirkan atau aborsi. Pada negara-negara berkembang, tetanus dapat terjadi pada bayi baru lahir atau tetanus neonatorum akibat adanya kontaminasi tanah ke pusar bayi yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala adalah racun yang dihasilkan oleh bakteri, bukan bakterinya. Gejala tetanus itu otot-otot berkontraksi dengan sendirinya dan menjadi kaku. Spasmi biasanya dimulai di rahang menyebabkan mulut menjadi sulit dibuka dan juga pada tenggorokan menyebabkan kesulitan untuk menelan. Kemudian diikuti oleh kekakuan pada leher, bahu, wajah, perut serta anggota gerak. Kejang pada otot wajah menyebabkan ekspresi penderita seperti menyeringai dengan kedua alis yang terangkat. Itu ya teman-teman, silakan lihat di gambarnya. Otot punggung berkontraksi sehingga punggung menjadi melengkung. Spasme dari otot sphincter menyebabkan penderita menjadi sulit untuk buang air besar dan juga berkemih. Penderita dapat mengalami peningkatan detak jantung, keringat berlebihan, dan demam tinggi. Gangguan-gangguan yang ringan, misalnya suara berisik atau goncangan, dapat memicu spasme otot di seluruh tubuh yang terasa nyeri pada kasus yang jarang. Spasme otot biasa hanya terbatas pada kelompok otot di dekat luka, bahkan pada kasus yang berat penderita tetap sadar penuh. Itu contoh seperti gambar di samping. Prognosisnya, tetanus memiliki angka kematian sampai 50%. Kematian biasanya terjadi pada penderita yang sangat muda, sangat tua, dan pemakaian obat suntik. Jika gejalanya memburuk dengan segera atau jika tidak pengobatan tertunda, maka prognosisnya itu buruk yang bakalan menyebabkan kematian. Pencegahan tetanus itu melalui vaksinasi adalah jauh lebih baik. Kita itu mencegah daripada mengobati. Pada anak-anak, vaksin tetanus diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT atau difteri, pertusis, tetanus. Vaksinasi pada saat kanak-kanak dan vaksin ulangan setiap 10 tahun saat dewasa dapat mencegah terjadinya tetanus. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu encephalitis. Apa sih encephalitis? Definisinya adalah suatu peradangan dari otak. Penyebab encephalitis disebabkan oleh virus encephalitis dapat juga disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan peradangan dari otak. Ini ya, seperti gambar yang di samping ini. Dan gejalanya yaitu demam yang tiba-tiba, sakit kepala, muntah, kepekaan penglihatan pada sinar, leher dan punggung yang kaku, kebingungan, keadaan mengantuk,
kecanggungan, gaya berjalan yang tidak mantap, kehilangan kesadaran, kemampuan reaksi yang buruk, kelemahan otot dan demensia berat, timbulnya kejang, edema cerebri, hipereksia, pernapasan yang tidak memadai, gangguan cairan elektrolit, aspirasi, asfiksia, bradikardia, dan sesak nafas mendadak serta gagal jantung. Terapinya atau pengobatannya itu dengan adenin arabinosid ARA 15 sampai mg per kg BB per 12 jam selama 10 hari pada penderita encephalitis herpes simplex, dan asilorfis 10 mg per kg BB per 8 jam minimal 1 minggu untuk herpes dan varicella zoster. Terapi selanjutnya yaitu cairan elektrolit dan obat-obatan diberikan parental. Kadar glukosa, magnesium, dan kalsium darah harus dipertahankan untuk memperkecil kemungkinan kejang, mengurangi edema cerebri, dan mengurangi akibat yang timbulnya oleh anoksia cerebri. Dexamethasone itu 0,5 mg per kg BB per 24 jam diberikan intramuskular. Menurunkan tekanan intraktial manitol 20% 0,5 sampai 1 gram per kb BB diberikan intravena selama 30 sampai 60 menit diulang setiap 8 sampai 12 jam. Gliserol 0,5 sampai 1,0 mili per kg BB melalui pipa nasogastrik diberikan setiap 6 jam dalam jangka waktu yang lama. Dan terima kasih, semoga